Ya, jadi materi terakhir dari mata kuliah metalurgi umum itu kita akan mempelajari mengenai rekayasa paduan logam ya. Nah, di sini secara singkat saja alasan-alasan ataupun tujuan-tujuan untuk membuat paduan logam ya. Jika sebelumnya itu berkaitan dengan pengolahan, kemudian ekstraksinya dan juga pemanfaatan dari biji-bijinya, kemudian ini ya perkembangannya dan juga eh, termasuk ke alasan pemaduan logam, kemudian eh, menjadi sifat propertis yang diinginkannya itu proses-prosesnya bagaimana ya. Jadi memang tidak akan dibahas terlalu detail juga, jadi secara singkat saja ya akan dijelaskannya. Nah, jadi ini materinya ya sudah bisa dilihat juga di SX dan juga uh, di Edunex dan juga di Spada Dikti ya. Nah, ini asalnya berdasarkan fakta yang tak terbantahkan juga ya, bahwa logam dan paduannya itu sudah digunakan dan juga akan terus mengisi peradaban manusia ya, karena kebutuhan dasar manusia itu ada 3 ya setidaknya ya, kira-kira untuk energi dari listrik ataupun energi matahari ya untuk menghasilkan makanan, kemudian material dari biji-biji itu ya dihasilkan untuk menghasilkan peralatan-peralatan yang digunakan untuk kehidupan ya, dan juga terakhir ya untuk spiritualnya ya, ke dalam diri manusianya itu sendiri. Jadi di situ salah satu paduan logam adalah salah satunya ya di dalam material di sini. Dan juga logam maupun juga paduan logam ya sudah mengisi peradaban manusia sejak dulu ya. Awalnya memang dari materialnya itu dari batu, kemudian menjadi Iron Age ya. Ini juga masih dalam bentuk paduan juga, kemudian menjadi Bronze Age, CU, paduan dari kuningan ya. Dan itu juga sudah uh, mengisi peradaban manusia ya, dari peralatan-peralatannya ini ya semakin lama untuk menghasilkan sifat yang diinginkan ya untuk kehidupan, yaitu semakin beragam dan juga semakin berkembang dari rekayasa paduan logamnya itu. Nah, jadi ya sebelum ke sini ya peran dari metalurginya itu adalah di sini ya untuk membuat paduan logamnya, baik itu dari ekstraksi dari bijinya, lalu setelah itu uh, untuk membuat paduannya itu bagaimana ya, terutama di sini bagaimana mengatur komposisi dari paduannya ya. Jadi mencampurkan logam-logam yang lain itu untuk menghasilkan properties yang diinginkan ya. Nah, jadi ini sifat-sifat logamnya yang sudah ada ya di dalam tabel periodik ini ya, contoh ada beberapa logam, ada juga yang bukan non logam ya, tapi eh, metalurgi ya mencampurkan dari logam-logam tersebut ya. Nah, itu juga untuk membuat paduan yang baru ya, awal mulanya itu berdasarkan secara aksiden ya. Secara aksiden ditemukan ataupun uh, menggunakan paduan jenis tertentu ya. Dan pada saat pertama kali ditemukannya juga belum uh, bisa apa menganalisis bagaimana pengaruhnya ya, pengaruh dari unsur-unsur yang ditambahkan itu terhadap sifat mekanisnya, karena memang belum ada karakterisasinya dan juga belum ada juga untuk menelitinya. Jadi perkembangan yang awal itu dari iron ya atau bronze, itu dari paduan tembaga dicampurkan dengan unsur pemadunya adalah timah ya, SN di sini. Itu menghasilkan uh, paduan bronze. Itu juga pada saat awal ya memang uh, di situ kandungan SN-nya memang sudah ada di situ ya. Tapi setelah diteliti memang SN-nya itu akan berfungsi juga untuk meningkatkan kekuatan dari paduan tembaganya. Kemudian iron dan steel ya, terutama untuk bajanya ini jadi Fe, kemudian unsur pemadu yang utamanya adalah karbon ya. Di sini karbon ditambahkan juga untuk meningkatkan kekuatannya ya, sehingga aplikasinya yang paling banyak itu paduan baja ini.
dari 3.000 tahun yang lalu sampai sekarang juga masih banyak digunakan ya. Jadi yang atas juga ini paduan bronze juga masih banyak digunakan ya untuk komponen atau part-part tertentu. Ya, kemudian setelahnya muncul stainless steel ya, yang dipadukan selain dari karbon, jika sebelumnya sudah dijelaskan juga ditambahkan unsur Ni ini ya, nikel itu untuk memperkuat, meningkatkan keuletannya ya, terutama meningkatkan kestabilan fasa austenite ya, FCC-nya. Jadi itu meningkatkan keuletannya, dan kromiumnya itu untuk meningkatkan dari ketahanan korosinya ya. Jadi ditambahkan kromium itu agar dia dapat membentuk lapisan pasif protektif Cr2O3 ya, yang saat dia terkelupas ataupun dia bisa self healing ya. Jadi walaupun dia terkelupas, dia akan langsung membentuk lapisan protektifnya itu, sehingga dia tahan terhadap korosi, terutama korosi di atmosfer ya. Dan juga ya kegunaannya hingga saat ini masih sangat beragam ya, nanti akan juga dijelaskan kira-kira jenis-jenis dari baja tahan karatnya. Kemudian ya semakin lama semakin banyak unsur-unsur yang ditambahkan ya. Jadi untuk paduan super alloy di sini yang digunakan untuk aplikasi di temperatur tinggi ya, untuk mesin jet pesawat terbang ataupun turbin untuk peralatan di PLTU itu menggunakan paduan super alloy ya. Jenisnya ada 3, iron base super alloy, cobalt base super alloy, dan juga nickel base super alloy. Dan juga unsur-unsur yang ditambahkannya itu menjadi beragam ya, tidak hanya Al, kemudian silikon, karbon, dan lainnya, tapi juga sampai ke rhenium, tungsten, tantalum, dan hafnium itu juga bisa ditambahkan ya, terutama untuk meningkatkan kekuatannya, kemudian ketahanan terhadap oksidasi di temperatur tinggi ya, karena ini pemakaiannya di temperatur tinggi, jadi korosi atau oksidasinya ya, itu juga harus diperhatikan. Dan juga kestabilannya ya, kestabilan dari fasa-fasa yang terbentuknya saat di temperatur tinggi kan menjadi tidak stabil ya. Jadi harus ditahan kestabilannya, juga mempunyai kestabilan yang tinggi di temperatur tinggi, dan juga tidak mempunyai titik melting yang tinggi ya, utamanya itu. Dan ini ya ini perkembangannya ya, dari Stone Age, kemudian Bronze Age, Iron Age, kemudian seterusnya ke Age of Steel tadi. Ini material-materialnya ya, baik itu metal, polimer, komposit, seramik, dan gelas ya. Kemudian memang di 1960-80 yang banyak berkembang itu polimer ya, bahan-bahan untuk material di sini, polyethylene dan yang lainnya ya, PE dan juga yang lainnya. Kemudian di sini juga 1930 ya, saat awal Perang Dunia ya. Jadi untuk pesawat tempur menggunakan mesin jet yang lebih cepat kecepatannya ya, digunakan mesin jetnya itu super alloy ya. Jadi di situ semakin berkembang untuk yang kategorinya metal. Kemudian titanium dan zirconium berkembang, lalu setelahnya paduan-paduan yang lainnya ya, yang unsur-unsur yang belum banyak ditemukan ya, terutama Al dan lithium. Kemudian ini paduan baja juga banyak dikembangkan ya untuk menghasilkan kekuatan dan juga keuletannya. Jadi untuk industri otomotif ya, yang lebih diutamakannya kan dia lebih kuat dan juga lebih ringan. Dan ini juga paduan super alloy ya. Dan kemudian di sini ya tahun 2010 berarti Age dari molecular engineering, berarti memang tahapan dari proses rekayasa paduan logamnya itu menjadi lebih berkembang ya, dari sampai ke molekular ataupun ke dalam skala atom. Jadi yang dimodelkan itu ditelitinya dalam skala atom ya, dari struktur mikro paduannya kemudian hingga ke satuan atomnya di situ. Jadi era dengan bertambahnya kemampuan dari komputer ya. Jadi,
modeling ataupun komputasi ya, ini jadi untuk merekayasa paduan logam, membentuk logam ya, menemukan paduan baru ya, dia juga digunakan simulasi dengan komputer. Kemudian ya ini yang sebelum-sebelumnya ya, pengembangan paduannya itu berdasarkan pengetahuan yang ada sebelumnya ya. Jadi kalau di sini kan ditemukannya secara relatif tidak disengaja ya, mencampurkan ini dengan ini ataupun sudah ada di alam, dan kemudian ya perkembangan selanjutnya itu berdasarkan hasil-hasil sebelumnya. Karena sebelumnya yang ini dicampurkan dengan ini menjadi sifatnya lebih baik, dan juga dicampurkan dengan unsur lain menjadi lebih baik lagi ya. Itu yang merupakan akumulasi dari pengetahuan yang ada di sebelum-sebelumnya ya, penelitian sebelumnya. Ya, kemudian ini juga perkembangannya ya mengikuti dengan spesifikasi yang diinginkan ya. Semakin lama, semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang alat-alat yang modern, spesifikasi dari paduan yang harus dibuat juga akan semakin tinggi ya. Ini juga perkembangan dari paduan juga mengikuti hukum evolusi ya. Evolusi yang dari Darwin kira-kira ya. Jadi seperti ini ya. Ini jerapah ya, awalnya jerapah bisa mencapai memakan daun yang lebih rendah ya ketinggiannya, tapi semakin lama yang rendahnya itu semakin habis sehingga harus mencapai daun makanannya untuk yang lebih tinggi ya, ketinggian di dahannya itu, sehingga nanti jerapahnya itu akan harus supaya bisa bertahan hidup ya, dia harus mencapai ketinggian yang di daun di sini ya. Untuk mencapai ini ya, jadi lehernya lebih panjang, sedangkan untuk jerapah-jerapah yang lehernya masih tidak terlalu tinggi ya, dia akan tidak bisa bertahan ya, sehingga nanti lama-kelamaan ya jerapahnya itu mempunyai leher yang lebih panjang ya, seperti ini. Nah, jadi untuk pengembangan paduan logam juga sama ya. Jadi awal mulanya ya kebutuhan alloynya sudah mencukupi dengan spesifikasi yang diinginkan ya zaman dahulu. Tapi semakin lama spesifikasi yang diinginkan itu menjadi semakin tinggi ya. Sehingga paduan-paduan yang dulu itu ya tidak digunakan lagi ya, karena tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan untuk yang modern ya. Sehingga ini harus alloynya ini harus dipadukan ya, atau dikembangkan sehingga performance-nya ini meningkat ya. Jadi lehernya menjadi lebih panjang ataupun properti dari paduannya itu menjadi lebih panjang sehingga bisa mencapai spesifikasi yang terbaru ya. Jadi semakin lama ini spesifikasinya, kebutuhannya menjadi lebih meningkat ya. Jadi harus alloynya itu, paduannya itu harus semakin dikembangkan juga ya. Jadi semakin berkembangnya kebutuhan ya, spesifikasinya semakin tinggi ya, perkembangan dari paduan juga akan semakin bertambah juga. Nah, jadi ini ya, seperti yang sebelumnya dibahas bahwa perkembangan paduannya itu berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah terkumpul sebelumnya, artinya kan kita melakukan trial dan error method ya. Jadi kita coba mencampurkan dengan unsur yang lain, konsentrasinya berapa, kemudian dianalisis sifat mekanisnya ya. Jika gagal ya berarti dicoba untuk mencoba dengan komposisi yang lain ya. Jadi ini trial dan error method ya, yang paling ya ini kan memakan waktu dan juga biaya yang cukup banyak ya. Jadi contohnya ini yang sering atau yang terkenal ya dengan percobaannya itu Thomas Alva Edison ya. Jadi ya sama juga dengan paduan logam ya, kita mencoba kandidatnya ya, walaupun dari percobaan-percobaan sebelumnya kita sudah tahu tidak semuanya yang harus dicoba ya, tapi tetap saja saat mencampurkan komposisinya itu harus dicobanya dengan trial dan error metodenya, dan itu akan memakan
biaya dan waktu yang lama ya. Seperti di sini ya, dari 1000 cara di 10.000 cara ya di sini disebutnya, hanya mungkin satu yang bisa berhasil ya. Dan kemudian ya ini perkembangannya ya, dari penemuan dari suatu struktur, ya komposisi-komposisi tadi menemukan struktur yang baru, sehingga menghasilkan sifat yang baru, yaitu semakin lama semakin meningkat ya, terutama di sini memang dengan adanya alat karakterisasi ya, alat-alat yang untuk mengidentifikasi struktur mikro dari paduan itu semakin berkembang ya, berarti di sini penemuannya juga akan semakin berkembang. Nah, lalu contohnya juga ini paduan aluminium ya. Jadi paduan aluminium itu saat sebelumnya kan pesawat terbang itu tidak menggunakan paduan logam ya, menggunakan material kayu karena lebih ringan, dan logam itu kan lebih berat ya. Dan aluminium alloy sendiri seperti yang sudah dibahas sebelumnya di biji di materi sebelumnya itu kan berkembangnya itu baru-baru ini ya, tidak terlalu lama dibandingkan unsur-unsur logam yang lain, karena memang keberadaannya di alam itu dalam bentuk aluminium oksida, sehingga logam aluminiumnya itu sulit diekstraksi ya, dan juga sudah belum menjadi komersial. Nah, kemudian aluminium murni sendiri itu tidak terlalu kuat ya, walaupun dia ringan tapi tidak terlalu kuat untuk menjadi pengganti material kayu ya, sehingga tidak digunakan di pesawat terbang. Nah, kemudian ya penemuannya juga tidak sengaja ya dilakukannya di sini. Ya, jadi tidak sengaja menemukan mekanisme penguatan untuk paduan aluminium ya. Kemudian ya, jadi ceritanya di sini ya, ada apa? Ini yang pertama menemukan atau melakukan perakuan panas ya, perakuan temperatur untuk memperkuat dari aluminium itu Alfred Willem ya, tahun segini ya, sekitar ya 900-an, 1900-an ya. Jadi dia melakukan perakuan terhadap logam paduan aluminium ya, aluminium dan dicampur dengan copper. Itu seperti melakukannya dengan baja ya. Jadi kalau baja kan dipanaskan di temperatur tinggi menjadi merah ya warnanya, kemudian didinginkan dengan cepat, itu akan membentuk fasa yang lebih keras ya. Bentuk fasa martensetnya itu kan lebih keras. Nah, dia itu mencoba melakukan percobaan yang sama dengan baja, jadi dia dipanaskan di temperatur tinggi, kemudian didinginkan dengan cepat ya, seperti ini, temperatur tinggi kemudian didinginkan cepat, kemudian saat dites itu ternyata tidak seperti baja ya, yang kekuatannya menjadi meningkat, ternyata kekuatannya itu tidak berubah. Dan kemudian ya karena dia merasa gagal ya percobaannya, sehingga dia diamkan saja paduan aluminium itu ya, jadi tidak diapa-apakan lagi ya. Nah, tapi karena biasanya dia melakukan percobaannya di akhir minggu ya, misalkan hari Jumat, dan kemudian ya ditinggalkan ya karena hari libur, kemudian setelah hari Seninnya itu dilakukan lagi, dites lagi ya, dicoba dites lagi apakah hasil sebelumnya itu ada kesalahan atau tidak ya. Nah, ternyata saat dites lagi itu kekuatannya itu menjadi meningkat ya, ternyata seperti itu. Jadi dia itu tanpa sengaja menemukan suatu proses perakuan panas yang disebut aging ya, atau penuaan di sini. Jadi saat dia dibiarkan di temperatur kamar ataupun di temperatur yang lebih tinggi ya, karena suhu di kamar ataupun suhu waktu itu musim panas ya, sehingga saat itu juga temperaturnya dinaikkan ya dari temperatur kamar di sini, dan kemudian ditahan selama beberapa waktu, ternyata itu akan menghasilkan endapan penguat ya, endapan penguat yang bisa meningkatkan kekuatannya. Jadi kalau sebelumnya ini seperti ini ya, ini ada paduan atom-atom ya, misalkan ini atom-atom Al-nya yang hitam ini,
Kemudian ini atom-atom Cu-nya, karena dia pendinginannya secara cepat, jadi dia tidak membentuk suatu endapan ya. Nah, tapi saat dia dibiarkan lama, kemudian adanya peningkatan temperatur sedikit, dia itu akan membentuk, atomnya itu berdifusi ya. Ini akan berpindah membentuk suatu endapan penguat di sini. Itu endapan penguat itu yang akan menghasilkan penguatan saat dites uji tarik ya. Jadi sampelnya ditarik, dengan adanya endapan penguat di sini dalam struktur atomnya ya, berarti dia akan menahan ya pergerakan dislokasi di sini atom-atomnya. Saat ditarik ya ada perubahan ya, ada deformasi, itu ininya itu akan menahan dari dislokasinya itu, sehingga menjadi lebih kuat ya. Nah kemudian ya waktu itu ya tidak sengaja ya, intinya dia tidak tahu juga pengaruhnya ya dari proses precipitation hardening tadi ya, proses aging di sini itu belum tahu, karena memang karakterisasi untuk mengetes mikrostruktur yang ini ya, dari sini menjadi ininya itu belum tahu ya. Jadi intinya setelah didinginkan cepat kemudian dinaikkan lagi temperaturnya, dia akan kekuatannya menjadi semakin meningkat ya. Ini mungkin ada videonya ya, mungkin bisa dilihat supaya lebih jelas. Planes throughout World War I continued to use wood and canvas as their primary building materials because the aluminium that was available back then was weak and malleable. An accidental discovery of a new heat treatment by the German scientist Alfred Wilm led to the development of an aluminium alloy strong enough for structural use. Alfred was trying to recreate the effects of quench hardening that is seen with iron alloys like steel. You see this process a lot in the Awesome Man at Arms series. After heating the steel between 700 and 900 degrees, they'll quench the blade in oil or water. This rapidly cools the steel, which causes a crystalline structure called martensite to form, which is much stronger than the crystal structure that would form if it was allowed to cool slowly. But this technique does not work with aluminium. As the story goes, one Friday afternoon, Alfred was testing a new alloy of aluminium he had developed containing about 4% copper. He followed the steps for quench hardening. He heated the metal up and allowed the heat to evenly distribute throughout the material. He then removed the metal from the heat and quenched it, rapidly cooling it. He then tested the material, but it showed no real sign of improvement. Becoming frustrated, he left the lab, leaving the remaining samples resting at room temperature over the weekend. To his amazement, when he returned the following Monday, he discovered the remaining samples had grown stronger. Alfred Wilm had just accidentally discovered age hardening, a process that would make aluminium the world's new wonder material. So what happened here? Why did the alloy get stronger over time? To understand this, we need to look at the metal's crystalline structure. This is a single aluminium atom. Now, if it's joined by more atoms, they don't just arrange randomly, they form regular patterns with a repeating structure. Aluminium forms a repeating crystal structure called face-centered cubic, which looks like this, and it defines many of the properties of the material. One of these properties is the direction it most easily deforms. For example, this crystal structure deforms most easily along this plane. This is called a slip plane. Let's look at a 2D cubic structure like this. It can easily slip in these parallel directions. So if a force is applied here with sufficient force, each atom will shift down and the material will be permanently deformed. But this material is pure aluminium. What happens when we swap some of these aluminium atoms for copper? Copper atoms are slightly larger than aluminium, and they create internal strain when fitting into the aluminium crystal lattice. When the alloy was heated, the copper spread evenly through the material, and the quenching process trapped the copper in these locations. In these positions, the copper atoms do not provide much strength, but over time, they will begin to coalesce to form these secondary crystal structures within the main crystal structure. This is called a second phase. These second phase particles create barriers to deformation. For deformation to occur, a much greater force is needed. In the following years, Alfred perfected this process, figuring out the ideal aging temperature and time. He dubbed this new material duralumin. Ya, jadi Planes throughout tadi yang sudah dijelaskan ya. Jadi prosesnya adalah disebut perakuan penuaan ya, atau age hardening. Jadi sama seperti aging ya. Mungkin di istilah aging ya, penuaan itu merugikan ya. Jika kulit kan mengalami penuaan itu tidak baik ya, sehingga anti aging. Nah, tapi ini untuk paduan ya, dilakukan aging justru bisa meningkatkan kekuatannya ya. Ataupun mungkin daging sapi ya,
daging sapi di aging itu bisa juga dibiarkan ya selama beberapa waktu, dan nanti rasanya bisa berubah juga ya. Nah jadi ya ini akan menghasilkan endapan penguat ya. Jadi dalam bentuk ya tergantung dari endapan unsur yang ditambahkan ya. Jika ditambahkan untuk CU ya nanti endapan penguatnya juga ini ya CuAl2, tergantung dari diagram fasanya juga. Jadi awalnya seperti ini strukturnya di alfa ya, kemudian didinginkan dengan cepat, kemudian saat di aging ini akan terbentuk muncul endapan-endapan ya. Saat dia dipanaskan lagi, dia membentuk endapan-endapan yang berukuran kecil dan juga terdistribusi merata di dalam matriksnya ya. Sehingga itu akan meningkatkan kekuatan dari paduan aluminiumnya itu. Jadi kalau dia hanya dalam bentuk dia masih larut di dalam sini, CU-nya yaitu penguatannya tadi tidak terlalu besar ya. Tapi jika membentuk endapan di sini CuAl2, dia akan menjadi lebih kuatnya. Ini contohnya untuk yang sebelumnya kan sudah dijelaskan ada 3 tipe paduan aluminium ya. Yang ini adalah yang komersial, Al murni ya. Itu juga digunakan terutama untuk sifat ketahanan panas dan juga kemampuan listriknya ya. Konduktivitas panas dan listriknya, kemudian yang ada disebut kategori yang dapat dilakukan panas ya, heat treatable alloy, yaitu seri 2 di sini adanya copper di sini ya, tembaga tadi. Itu ya penguatannya seperti tadi ya, precipitation hardening untuk membuat endapan penguat. Dan contoh paduannya ini digunakan untuk komponen ataupun badan di pesawat terbang ya. Dan untuk yang lainnya juga untuk industri otomotif di sini. Dan di prosesnya sendiri ya ini setelah dibuat paduannya ya, kemudian di ini ada proses yang namanya aging di sini, heat treatment. Jadi dipanaskan lagi di dalam tungku selama beberapa lama untuk menghasilkan endapan penguat tadi ya, struktur mikronya seperti itu. Nah ini contohnya ya, jadi untuk saat dia terjadi ditarik ya, diuji tarik ya nanti akan adanya pergerakan dislokasi seperti ini ya. Kalau dimisalkan ya dia seperti ini akan bergerak ke sini, nanti bentuknya akan berubah ya. Bentuk dari atomnya atau dari sampelnya itu akan berubah. Dan kemudian jika ditambahkan unsur pemadu dan dia solid solution strengthening, itu berarti dia unsurnya itu larut ya. Ini kira-kira seperti ini. Jadi karena tadi atom Cu-nya itu ukuran atomnya lebih besar dari atom Al, sehingga ada regangannya ya, sehingga ini juga akan menahan pergerakan tadi ya, ini dislokasi ya, dimisalkan seperti ini ya, ada pergerakan di sini, ini akan tertahankan dengan adanya ini. Nah tapi penahannya hanya ada satu, berarti ya tidak terlalu kuat ya, seperti ini untuk paduan aluminium. Nah penguatan yang lebih baik itu dengan membentuk endapan di sini ya. Jadi atom-atom Cu-nya itu berkumpul membentuk satu endapan tadi CuAl2, sehingga ini sini dan terdistribusi merata ya. Jadi tidak hanya ukurannya seragam tapi juga ada titik-titik di tempat lain ya, sehingga nanti dia akan lebih menahan pergerakan ininya, dislokasi di sini dari atom-atomnya ini saat dia ditarik. Kemudian yang lebih baik itu ya berarti yang ukurannya sedikit lebih besar ya. Intinya jarak antar di sininya. Jarak antar endapannya itu semakin dia rapat, itu semakin kuat. Kemudian ya ukurannya yang kalau dia konsentrasi CO-nya lebih tinggi, nanti ukurannya juga bisa lebih besar ya dan lebih kuat. Nah jadi ini setidaknya ada 5 mekanisme penguatan ya, ataupun kekerasannya untuk meningkatkan kekerasan. Jadi ada 5 mekanisme yang tadi sudah sedikit dibahas ya. Yang pertama adalah penguatan larutan padat ataupun solid solution strengthening. Jadi yang ini ya. Untuk unsur-unsur yang lain ya pasti berbeda ya. Ini untuk contoh Al,
yang paling kuat ya ini saat ditambahkan unsur yang larut di dalam matriksnya itu juga akan mengalami penguatan seperti ini. Lalu tadi penguatan pengendapan yaitu biasanya dengan membentuk endapan penguat di sini ya, itu lebih tinggi lagi kekuatan yang bisa dihasilkan. Kemudian yang lainnya itu dengan penguatan batas butiran ya. Ini butiran-butiran yang terbentuk saat dia menjadi struktur logam ya, memadat. Jadi semakin banyak batas-batas butiran ini juga dia akan semakin kuat ya. Karena saat dislokasinya ini bergerak di sini ya dia karena orientasinya berbeda ya, setiap butiran itu berbeda orientasinya, jadi dia harus bergerak berpindah ke orientasi yang berbeda ya, karena kesulitan di situ ya, berarti dia biasanya tertahan di batas butiran di sini, jadi seperti ada penahannya ini. Lalu ya semakin kecil ukuran butiran, semakin banyak batas butirannya itu semakin kuatnya di situ. Kemudian selain itu juga adanya penguatan strain hardening. Jadi ini ada kerutan ya seperti ada ini, jadi strain hardening itu saat kita melakukan rolling ya, melakukan pengerjaan permukaan ya, pengerjaan penguatan jadi hot rolling seperti ini ya. Saat ukurannya dikecilkan itu kan adanya regangan yang tersisa di sini. Nah, regangannya itu yang ada tersisa di sini itu akan menjadi penahan untuk dislokasi yang lainnya ya. Jadi dislokasi yang terbentuk di sini itu ya di sini ya. Dislokasi yang terbentuk di sini akan menahan pergerakan di sini ya. Jadi paduannya saat dia semakin diregangkan itu semakin kuat. Kemudian yang terakhir bisa juga dengan transformasi ya. Transformasi fasanya misalkan membentuk struktur Martenset ya di baja tadi yang dengan quench hardening. Jadi didinginkan dengan cepat di dalam air, nah itu dia akan menjadi lebih keras. Dan ini 5 mekanisme ini semuanya bisa terjadi ya secara simultan, jadi semuanya itu bisa terjadi sehingga paduannya itu menjadi semakin kuat ya, terutama yang supple alloy. Tadi unsur-unsur yang ditambahkan itu kan sangat banyak ya, jadi itu akan menghasilkan penguatan pengendapan, penguatan solid solution, dan juga yang lain-lainnya. Nah, jadi yang non-heat treatable alloy itu yang tidak bisa dilakukan pengerjaan panas ya untuk paduan aluminium itu juga bisa menjadi semakin kuat, terutama dengan adanya cold working ini ya, pengerjaan dingin ya, di rolling ataupun saat di forging ya. Itu karena adanya pengerasan penguatan regangan atau strain hardening di sini. Ya, jadi dia juga bisa menjadi lebih kuat ya di sini untuk seri-seri tertentu. Nah, kemudian ini sifat biasanya ya sifat mekanisnya itu dia biasanya penguatan dan pengerasan itu disertai dengan penurunan kegetasan ya atau ketangguhannya. Sehingga karena kan di sini kekerasan itu di permukaannya, di permukaannya sangat keras. Kemudian kekuatan ya tadi ya saat dia terutama nilai ini ya dari kurva stres terhadap strainnya itu saat ditarik ya. Ini regangannya, ini kemudian gaya yang dia hasil yang adanya ya. Jika semakin tinggi gayanya itu berarti semakin kuat yang bisa ditahannya di sini. Jadi ini dengan ini lebih kuat ya seperti itu. Jadi tidak mudah dikenakan gayanya sehingga menjadi terdeformasi ya. Kemudian yang di sini juga ada ini tuh adalah daerah elastiknya ya. Biasanya yang lurus seperti ini daerah elastiknya sehingga saat dia ditarik ya, materialnya itu ditarik kemudian dilepaskan lagi gayanya itu akan kembali seperti semula. Tapi setelah dia melewati batas elastiknya jadi terjadi deformasi plastis ya. Jadi saat dia gayanya tidak ada nanti bentuknya juga berubah. Jadi kalau di sini bisa kembali seperti semula, tapi kalau sudah sampai di sininya daerah ininya bentuk dari sampelnya itu tidak kembali seperti semula ya.
Nah, itu yang menjadi ketangguhannya ya. Jadi ketahanannya terhadap gaya selanjutnya itu bagaimana ya. Kemudian di sini itu saat dia patah ya. Jadi saat dia patah ini itu disebut kekuatan ultimate-nya ya. Nah, ini ketangguhannya itu semakin dia kuat, ketangguhannya semakin rendah ya biasanya itu. Karena memang ya dia kuat, tapi saat dia menahan tegangan selanjutnya ya, gaya selanjutnya itu tidak bisa menahan lagi ya. Sedangkan yang kekuatannya rendah itu biasanya ketangguhannya di sini tinggi ya. Saat dia di daerah deformasi plastisnya itu menjadi lebih tahan, sehingga di sini waktu lebih lebih besar regangannya ya di sini. Saat dia patah di sini itu saat patah ya. Nah, jadi seperti ini ya kira-kira ya ilustrasinya logamnya saat dia ada gaya di sini ya dia akan berubah ya. Adanya slip sehingga bentuknya akan terdeformasi ya. Bentuknya akan berubah. Ini contohnya ya seperti ini ya. Ini saat dia elastis ya. Jadi kalau dia elastis, gayanya dihilangkan kembali ya, ini akan kembali seperti semula ya. Ini di batas di sini. Tapi kalau dia sudah mencapai batas yang ada di sini, dia akan berubah ya jadi seperti ini. Ini berubah panjangnya. Jadi terjadi deformasi plastis di sini. Nah, kemampuan untuk menahan di sini sampai dia patah itu yang dinamakan ketangguhannya. Dan itu biasanya semakin dia kuat, ketangguhannya dia akan semakin turun ya. Sehingga nanti tantangan untuk metalurgis ya ini harus diperoleh strategi atau metode ya untuk mendapatkan penguatan sekaligus ketangguhannya itu masih tetap terjaga ya. Jadi ininya tinggi dan ininya juga sampai dia sebelum patah juga regangannya lebih tinggi ya di sini strength-nya itu. Nah, caranya ya ini metodenya biasanya disebut dengan perlakuan panas ya, heat treatment di sini. Jadi untuk mengatur struktur mikronya dan juga caranya untuk mengatur temperatur dan waktunya ya. Jadi logamnya itu dipanaskan sampai beberapa lama, kemudian didinginkannya seperti apa ya. Jadi mengatur siklus dari temperatur dan waktunya ya. Jadi ini waktunya, kemudian temperaturnya. Jadi itu yang disebut perlakuan panas ataupun heat treatment ya. Jadi operasi ataupun kombinasi gabungan operasi, pemanasan, dan juga pendinginan yang terkontrol. Jadi saat dipanaskannya juga ada laju pemanasan tertentu, pendinginannya juga ada laju pendinginan tertentu terhadap suatu logam atau paduan logam dalam keadaan padatan ya. Jadi ini semuanya saat dipanaskan itu masih dalam keadaan padat ya. Walaupun merah di sini. Kalau dia sudah mencair ya berbeda lagi keadaannya. Jadi tidak sampai mencair ya, dia harus dalam keadaan padat. Tujuannya adalah mengatur struktur mikronya ya, sehingga diperoleh perubahan sifat-sifatnya, terutama sifat mekanis sesuai dengan yang diinginkan ya. Jadi ini ada yang diagram fasa dari baja ya. Ini Fe, kemudian ini kandungan karbonnya, ini daerah-daerahnya sesuai yang diinginkan ya, kekuatannya seperti apa. Dan juga tergantung kandungan karbonnya seperti apa, ini temperaturnya. Nah, secara singkatnya ada 3 ya untuk baja itu. Jadi di sini austenite di temperatur tinggi, kemudian dia akan berubah strukturnya itu tergantung dari kecepatan pendinginannya ya. Jika dia pendinginannya cepat, dia akan terbentuk struktur martenset ya seperti ini. Yang ini ya karena pendinginan cepat dia lebih kekuatannya tinggi ya, tapi dia lebih getas ya. Jadi ini keras tapi getas. Getas itu ya berarti mudah patah ya. Kemudian jika dia slow cooling, ini strukturnya perlite ya. Di sini perlite ataupun gabungan dari ferrite dan lainnya ya. Ini ada keterangan di diagram fasanya. Ini lebih lunak ya. Kekuatannya lebih rendah tapi dia lebih lunak. Kemudian di tengahnya jika pendinginannya
dia ada di tengahnya ini binat ya. Berarti semakin ke sini sifat kekuatannya semakin tinggi atau kekerasannya semakin tinggi, semakin ke sini ductility ataupun lunaknya, mudah dibentuknya lebih tinggi. Jadi ini tergantung aplikasinya ya, apakah kekuatannya yang diinginkan strukturnya seperti ini, ataupun yang lebih lunak ya strukturnya seperti ini. Jadi ini dilakukan pelakuan panas untuk memodifikasi struktur mikronya. Ini secara singkatnya ya, karena baja ini termasuk yang sangat kompleks ya transformasinya itu. Dan ini tujuannya itu ya tidak hanya memperkuat tapi melunakkan juga bisa ya. Seperti ini kan dia dengan slow cooling ya ini menjadi semakin lunak ya. Semakin lunak itu artinya semakin mudah dia dibentuk ya. Kalau setelah di rolling kan bajanya dari bentuk slab menjadi coil itu kan semakin dia di roll semakin tipis itu akan semakin kuat ya, akan semakin sulit dia di rolling lagi ataupun dibentuk. Nah ini untuk agar lebih mudah nanti dibentuknya lagi atau di rolling lebih lanjut ya dia harus dilakukan pelakuan panas untuk memperlunaknya ini. Kemudian setelah di rolling juga akan ada tegangan sisa ya. Tegangan sisanya itu juga akan mempengaruhi ke yang sifat-sifat lainnya, sehingga itu bisa juga pelakuan panasnya itu untuk menghilangkan tegangan sisa ataupun melakukan homogenisasi saat dia sudah dicor. Pastikan unsur-unsurnya itu tidak seragam ya, ada unsur-unsur yang adanya di tempat-tempat tertentu dan itu bisa mengurangi sifat mekanisnya ya, sehingga untuk agar dia homogen ya dilakukan pelakuan panas ini, dipanaskan sampai dia homogen. Kemudian meningkatkan ketangguhan ya tadi. Jadi untuk sifat kuat dan tangguh yaitu dia lakukan pelakuan panas, memperkeras yaitu pasti ya biasanya membentuk tadi dari 5 mekanisme penguatan tadi, dan ini meningkatkan sifat-sifat fisik yang lain juga bisa. Ataupun menambahkan unsur kimia melalui di permukaannya. Jadi contohnya ini ditambahkan karbon ya. Karbonnya dari permukaan, dari luar, dari lingkungan, kemudian menjadi ada di permukaannya ya, sehingga dia akan menjadi lebih keras ataupun unsur-unsur nitrogen ya, nitriding seperti ini. Jadi seperti di baja zaman dulu ya, walaupun memang tidak disebut nitriding tapi karbonisasi, tapi ini bisa juga ya saat dia dipanaskan itu di dalam karbon ya, batu bara itu nanti karbonnya itu akan ada di permukaannya. Jadi menambahkan unsur karbon di permukaannya dari luar. Nah ini tadi contohnya untuk aluminium ya, perakuan edge hardening. Ini contoh yang lain itu juga untuk di paduan nikel ya, terutama untuk blade di sini, turbine blade pesawat terbang ya yang ada di dalam mesin jet ini. Kan dia ini komponen yang paling penting ya untuk menghasilkan kecepatan yang tinggi, jadi bisa sampai ke tempat tujuannya dengan waktu yang lebih cepat ya, ini yang paling utama ya. Dan untuk meningkatkan efisiensi di sini harus digunakannya di temperatur tinggi ya. Jadi material-material yang ada di sininya juga harus tahan terhadap di temperatur tinggi ya. Di sini semakin ke sini itu kecepatan putarannya semakin tinggi juga, tekanannya juga semakin tinggi dan suhunya juga semakin tinggi ya. Jadi ini kondisi yang sangat ekstrim ya, turbine blade ini juga harus mempunyai kekuatan yang tinggi. Jadi sama seperti sebelumnya ya, strukturnya juga harus dimodifikasi ya. Ini contohnya turbine blade-nya harus dianalisisnya kira-kira seperti ini ya, saat dia bentuknya, strukturnya ya. Harus saat dia diperbesar lebih besar lagi, jadi seperti ini. Jadi yang kubikal seperti ini itu adalah endapan penguatnya ya. Endapan penguatnya tapi dia volumenya juga lebih besar ya untuk di paduan nikel. Jadi seperti ini matriksnya, ini endapan
penguatnya ya, gamma prime Ni3Al ya, ini endapan intermetalik yang kuatnya ini. Dan kemudian ya tadi ya, semakin berkembangnya komputasi ya, nanti ada juga permodelannya ini sampai ke atom-atomnya ya, untuk memodifikasi ataupun untuk merancang paduannya menjadi yang lebih baik ya, yang tahan di temperatur tinggi, yaitu nanti di modelingnya itu dalam skala atom seperti ini. Nah, jadi sama seperti yang di aluminium ya, jadi dipanaskan di sini sehingga semuanya menjadi daerah satu fasa ya, fasa gamma. Kemudian saat dia didinginkan dengan cepat masih seperti ini, tapi saat di aging dinaikkan lagi temperaturnya, itu akan terbentuk endapan-endapan yang kecil seperti ini ya, yang kubikal. Jadi kalau saat awal, saat dia di hasil pengecoran ya, sebelum di heat treatment itu ukuran dan juga distribusinya tidak merata ya. Jadi bisa dilihat ada yang besar, ada yang kecil, tapi setelah dilakukan perakuan panas, itu ukurannya relatif lebih merata ya. Tidak ada yang lebih besar lagi. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain juga untuk di emas ya. Jadi emas itu kan paduan emas, dia mempunyai sifat ataupun ya untuk perhiasan ya, karena dia tahan korosi dan juga itu. Kemudian untuk elektronik juga ada ya, teknologi ataupun investasi ya. Nah, itu biasanya memang investasi emas murni ya, tapi untuk yang kebutuhan teknologi atau elektronik ya, dia karena mempunyai sifat tahanan elektrik rendah dan juga tahan korosi ya, itu banyak digunakan sebagai bonding wire-nya di sini ya, dilapisi dengan emas ya. Nah, untuk melakukan pelapisan di sini karena emas murni itu relatif lunak ya, dan juga kekuatannya rendah, maka ini dia akan membatasi desainnya dan juga susah dibentuk ya, desain untuk baik itu untuk perhiasan maupun untuk kawat ini ya, kawat untuk elektronik di sini. Jadi kalau kalian lihat emas yang murni itu ya, dia semakin mudah dibentuk ya, atau lunak ya, mudah dibengkokkan ya, sehingga kalau di medali emas Olimpiade itu ya, kadang ada yang menggigitnya itu kan untuk mengetes apakah itu emas asli atau tidak ya. Kalau ada dia emasnya murni ya, saat digigit itu ada bekas gigitannya ya, karena dia lunak di sini. Tapi kalau dia tidak ada, berarti itu hanya sebagai pelapis saja emasnya. Nah, jadi untuk meningkatkan kekerasan di sini dan kekuatannya ditingkatkannya dengan dipadukan unsur-unsur lainnya di dalam emas itu. Nah, ini contohnya juga unsur-unsur yang lain ya. Jadi ditambahkan unsur-unsur yang lain itu agar kekuatannya meningkat sehingga nanti mudah dibentuk ya untuk perhiasan. Nah, tapi dengan kekuatannya meningkat itu sifat karatnya itu jadi semakin rendah ya. Jadi kalau ada emas 24 karat itu artinya dia 99,9% itu emas ya. Sedangkan jika 22 karat itu berarti ada unsur yang lainnya ya. Unsur-unsur lain yang ditambahkan untuk meningkatkan kekuatannya atau agar dia mudah dibentuk. Jadi 22 dibagi 24 ya, itu kira-kira 92%. Atau 18 karat berarti 18 dibagi 24 berarti 75%-nya adalah AU murni. Nah, jadi ini tantangannya adalah untuk meningkatkan kekuatannya tapi kemurniannya tidak berkurang ya. Jadi kalau ditambahkan copper ataupun silver ya, biasanya Ag maupun Cu ya, itu ditambahkan untuk meningkatkan kekuatannya, tapi emasnya itu karatnya menjadi berkurang ya di sini. Nah, ini caranya ya, ataupun untuk elektronik itu biasanya digunakan unsur pemadunya dari logam tanah jarang ya. Jadi elemen di sini. Jadi sama seperti sebelumnya itu untuk menghasilkan endapan penguat ya, penguat dari AU-nya dengan unsur logam tanah jarang itu. Dan juga selain dari ini prosesnya sama ya, ada solution treatment-nya dipanaskan, kemudian ada aging,
Tapi di tengah-tengahnya itu untuk AU biasanya ada pengerjaan dingin ya di sini. Jadi di rolling, jadi seperti ini. Awalnya ukuran butirannya seperti ini ya. Saat di rolling ini menjadi lebih panjang. Nah ini karena batas butirannya menjadi lebih panjang, itu juga akan menjadi semakin kuat. Dan selain itu juga ada dislokasinya ya. Saat dia di rolling ya pasti ada banyak dislokasi yang terbentuk. Nah itu bisa menjadi tempat-tempat untuk pengintian endapan penguat ya. Jadi di sini endapan penguatnya itu bisa mengintinya lebih mudah ya dengan adanya coil rolling ini. Jadi untuk menambah penguatannya ya bisa dilakukan adanya pengerjaan dingin di sini. Dan itu ya untuk emas biasanya ada di sini, ada coil rolling-nya. Nah kemudian ini ya sepertinya sudah dijelaskan ya, tapi How do we tailor the properties of steel for a mengenai desired application? How can we make a metal perlakuan panas strong ya or tough? dari steel ya. How can we optimize properties? And what information can help in defining how we heat treat metals? In this video, we will try to answer these questions by looking at how heat treatment is critical in achieving the optimum properties and how we can either soften or harden a metal through producing different microstructures. We will review the different heat treatments, the microstructures formed, and how we predict what these might be. Along with the addition of chemical elements, heat treatment is probably the most important process in controlling the properties of metal. It involves heating solid metal to a defined temperature, followed by a suitable cooling rate in order to achieve the desired material properties. Heat treatments are primarily conducted to either soften or harden the steel, depending on its final application and manufacturing process. This softening treatment is often referred to as a conditioning process and will lower strength and hardness while increasing toughness and ductility. Conditioning includes two heat treatments, cold annealing and normalizing. The hardening process does the opposite. It increases strength and hardness while lowering toughness and ductility. This includes two processes called quenching and tempering and age hardening. The specific heat treatment used in manufacturing will depend on the metal chemistry, the size of the part, and the required properties. The three main structures that are achievable through heat treatment are pearlite, bainite, and martensite. For the majority of heat treatments, we cool from the austenitic temperature region. The austenitic region is where most of the alloying additions go back into solution, and this is shown here in the iron-carbon equilibrium diagram. This diagram shows the structures formed under slow cooling in iron as a function of temperature and carbon content. As we cool through the transformation region, we can create different structures by altering the cooling rate. If we want to achieve pearlite, the softest structure, we need to cool slowly enough so that this is formed. To achieve martensite, the hardest structure, we need to cool quickly enough to ensure that pearlite or bainite is not formed. Ya itu yang tadi sudah dijelaskan ya, mungkin ya jadi ini ya, austenite di satu fase ya, di suhu tinggi itu dissolution treatment ataupun austenisasinya tadi, kemudian jika dia di pendinginan cepat membentuk martensite ya, jadi karbonnya itu terjebak di sini, dan karena ini strukturnya menjadi lebih cepat ya, lebih keras gitu ya. Tapi kalau dia slow cooling, ya ini karbonnya itu membentuk endapan cementite ya, Fe3C. Jadi ini presipitasinya itu yang memperkuat
Dan tapi karena dia tidak membentuk martenset, berarti dia strukturnya lebih lunak. Dan ini yang ini sebelumnya juga sudah dijelaskan, karbonnya itu kalau jika lebih dari 2% itu disebutnya besi cor ya. Dan lebih rendah dari 2% itu baja ya, bajanya low, medium, high carbon ya. Ini yang di sini lebih kuat tapi dia brittle ya, dan ini lebih ductile ya, lebih lunak. Ini contoh untuk komposisi yang di sini ya, yang air tektoid ini ya, pendinginannya lambat itu akan menghasilkan strukturnya perlite ya. Jadi kira-kira seperti ini, di sini masih dalam keadaan rarutan ya, semuanya rarutan. Kemudian saat di sini mencapai austenite ya, ini terbentuk butiran austenite ya, sudah memadat di sini satu fasa, sampai nanti dia saat di sini coolingnya sangat lambat ya, di sini ditekan di temperatur sangat lambat, nanti terbentuk strukturnya perlite ya, gabungan antara alpha Fe dengan juga Fe3C nah, seperti ini. Jadi ditahan di temperatur ini atau sangat-sangat lambat ya, sehingga terbentuk strukturnya seperti ini yang lebih lunak. Kemudian ini jika komposisinya ada di sini ya, jadi terbentuknya struktur yang berbeda ya. Kalau di sininya sama, langsung dipercepat saja ya. Nah, baru di sini terbentuk dulu struktur ferrite ya, di sini di batas butirannya. Baru setelah mencapai di sini baru terbentuk perlite. Jadi bentuk-bentuk dari struktur mikronya ya tergantung dari kecepatan pendinginan dan juga diagram fasanya di sini ya. Mungkin ya ini secara singkatnya ya, artinya berbeda ya, pelakuan panasnya nanti hasilnya juga akan berbeda. Nah ini yang tadi proses annealing itu untuk memperlunaknya tadi ya. Jadi sebelum dia di roll ya, ini kan solidifikasinya, kemudian setelah bentuk slab dilakukan pickling dan juga rolling ya. Nah ini sebelum nanti biasanya untuk proses manufaktur di sini kan untuk industri otomotif kan itu harus di drawing ya, dibentuk. Nah itu kalau jika hasil dari sini kan setelah coloring itu lebih keras ya, susah dibentuk. Nah, untuk menghasilkan produk akhir yang nanti di sini mudah dibentuk ya harus diperlunak ya. Di industri manufacturing yang lain ya biasanya harus di annealing. Jadi sebelum dijual itu di annealing terlebih dahulu ya. Jadi dipanaskan lagi ya, bisa continue seperti ini ya. Jadi di coilnya itu dilepaskan, kemudian ada alurnya ya di dalam di sini itu dipanaskan di temperatur tertentu dan waktu tertentu, nanti di sini di rolling lagi ataupun dari coilnya itu sendiri ditumpuk dipanaskan di suatu tungku annealing ya. Ini contohnya ini yang batch annealing, jadi seperti ini ya, coil-coilnya itu ditumpuk kemudian dipanaskan di furnace-nya ya. Diselimuti dulu baru dimasukkan ke furnace-nya. Tapi kalau yang continuous ya dia ada pergerakannya ya, di sini terus bergerak di sini sampai ada alurnya sendiri ya, nanti saat di dalam sini itu sudah dipanaskan ya, sehingga di sini hasilnya itu sudah lebih lunak ya. Jadi ya itu tergantung dari yang diinginkannya seperti apa ya. Kemudian ini untuk hardening baja ya, karena kan biasanya harus perakuan panas harus dipanaskan terlebih dahulu ya. Jadi ini hanya cara-cara untuk memperkuat atau apapun memanaskannya ya. Ataupun baja itu untuk memperkeras permukaannya ya bisa saja hanya dilakukan pelakuan panasnya di permukaannya saja ya. Jadi hanya permukaan bendanya saja yang dipanaskan kemudian didinginkan dengan cepat. Ataupun bisa juga seluruh benda kerjanya itu dipanaskan lalu didinginkan dengan cepat ya, sehingga semuanya itu dari luar sampai pun ke dalamnya itu bisa lebih keras.
Tapi untuk komponen-komponen tertentu kan hanya permukaannya saja ya. Misalkan untuk alat potong, cangkul, kapak itu kan hanya di permukaannya saja yang perlu diperkeras ya. Ataupun roda gigi. Ini pemanasannya bisa dengan flame ya, bahan bakar gas maupun induksi, dan ini ya, induksi dari magnet, sehingga ini lebih cepat biasanya ya. Jadi setelah dipanaskan langsung didinginkan dengan cepat ya di sini. Ataupun dengan adanya elektron ya, bekas elektron. Nah ini contohnya ya, untuk roda derek, ini dipanaskan ya, ada flame-nya di sini, baru nanti dicelupkan ke airnya ya dengan cepat ya. Sama juga ini dipanaskan roda giginya ya, baru nanti di bagian sini ada yang disemprotkan. Jadi setelah dipanaskan langsung disemprotkan air untuk mendinginkannya dengan cepat. Kalau untuk seluruhannya berarti ya ininya harus disimpan dulu ya, dirangkai ataupun ditumpuk ya, kemudian dimasukkan ke dalam tanur, baru setelah itu dikeluarkan ya. Itu juga pendinginannya dengan cepat ya, karena di udara luar dibandingkan dengan suhu yang ini, itu ya perbedaannya sangat jauh, sehingga itu juga pendinginannya termasuk cepat ya, tidak perlu di pendinginan kejut dengan dicelupkan air ya. Ini juga masih termasuk pendinginannya cepat. Jadi membentuk struktur Martenset juga. Nah kemudian ini klasifikasi baja ya, karena memang bajanya itu sangat beragam ya. Paduan yang paling banyak digunakan ya berarti struktur mikronya juga sangat beragam, sifat mekanisnya beragam, jenis-jenisnya juga beragam ya. Ini klasifikasi bajanya itu ya juga ada banyak ya klasifikasinya, tapi yang paling sering digunakannya itu berdasarkan komposisi kimianya ya, dan juga berdasarkan struktur mikronya. Jadi bisa disebut komposisi kimianya biasanya disebut terhadap kandungan karbonnya ya, baja karbon ataupun baja yang low alloy ya, bukan paduan ya, tidak dipadukan. Jadi plain carbon steel itu juga ada low karbonnya, medium karbon ataupun high karbon. Kemudian yang ada juga ditambahkan unsur pemadunya ya, medium alloy steel berarti ada penambahan unsur pemadu ya, alloying elemen, ataupun high alloy steel berarti unsur pemadunya lebih banyak lagi. Seperti ini biasanya. Nah itu termasuk ya untuk baja tahan karat ya, kandungan kromiumnya kan lebih dari 10% di sini. Nah ini juga berhubungan dengan struktur mikronya tadi ya, apakah ferrite, kemudian campuran ferrite perlite, martensite, bainite, austenitic juga bisa ya, karena memang di sini untuk adanya Ni itu menjadi fasa austenite ya. Jadi klasifikasinya juga bisa disebut baja ferritik, baja perlitik, austenitic, yaitu berdasarkan strukturnya ya. Kemudian juga berdasarkan metode manufakturnya ya. Di sini ada yang baja yang dibuat dengan tanur busur listrik ya, berarti EAF steel ya disebutnya. Jadi yang ya dengan EAF ya. Ini contohnya untuk baja struktur dan juga baja khusus yaitu untuk penggunaannya. Ataupun dari proses yang lebih murni lagi ESR ya, berarti di sini electrostatic remelting. Kemudian ini penggunaannya untuk baja struktur maupun baja yang spesial ya, karena baja spesial itu kebersihannya lebih tinggi dibandingkan yang baja struktur ya. Jadi ini langsung saja disebut baja struktur, berarti ya prosesnya kira-kira seperti ini. Ataupun baja untuk keperluan khusus, untuk tool steel berarti dia harus keras ya di permukaannya itu. Untuk alat potong atau permesinan baja tahan karat yaitu pun di sini. Ini baja tahan karat yang sudah ya ini secara singkatnya saja ya, ada 5 jenis, itu juga tergantung dari struktur mikro dari baja tahan karatnya ya. Ada austenitic, ada martensite, ada juga ferritic, ada duplex berarti dia campuran austenitic dan ferrite,
dan juga precipitation harden, artinya dia precipitation hardening, dia membentuk endapan fase penguat ya di sini. Ini yang lebih kuat ya. Biasanya dari sini semakin ke sini tuh ya tidak semakin ke sini ya, tapi yang paling kuat ya, high strength di sini. Dan juga harganya lebih mahal ya. Tapi semuanya itu sama ya, kandungan kromiumnya minimal di atas 10% ya, karena disebut baja tahan karat ya. Yang paling utamanya adalah ketahanannya terhadap korosi di sini ya. Jadi di sini nikel disebutnya Marten austenitic ya, tapi jika tidak ada nikelnya dia bukan menjadi fasa austenitic. Ini contoh-contohnya saja ya. Secara singkatnya ada 5 jenis dan juga sifat-sifatnya juga berbeda ya, tergantung dari komposisi kimianya itu. Kemudian ini juga klasifikasi baja yang lain berdasarkan pekerjaan tahap akhirnya ya. Apakah bentuknya dia HRC ya, hot rolled coil steel, ataupun cold rolling steel ya, coil atau steel, ataupun hasil pengecoran baja cor ya, cast steel ataupun yang lainnya. Bentuknya juga bisa baja bentuk platnya tipis ataupun langsung baja pipa, baja profil. Lalu ini kandungan dari oksigennya ya. Jadi misalkan kill steel berarti kandungan oksigennya sangat rendah, semi kill steel itu pertengahannya ya. Lalu berdasarkan kategorinya kekuatannya ya. Jadi API itu biasanya untuk pipa-pipa ya. Jadi ada X65, X100 berarti 65 dan 100 itu adalah level kekuatannya. Lalu perakuan panasnya ya ini tadi ya, baja anil berarti itu baja yang sudah dianiling, berarti bajanya itu lebih lunak ya untuk proses manufacturing selanjutnya. Ataupun kualitas pemakaiannya berarti bajanya untuk forging ataupun untuk komersial. Kemudian ini juga sama untuk advanced high strength steel ya, yang sebelumnya juga dibahas. Jadi ini untuk menghasilkan ini kekuatan ya. Ini kekuatan termasuk elongasi, berarti ini ductility tadi ya. Jadi selain kuat dia juga harus lunak ya. Jadi ini pengembangannya ya. Di sini semakin dia kekuatan berarti dia fasanya martenset ya, tapi elongasinya itu rendah ya. Sama juga kebalikannya di sini, ductility-nya tinggi tapi kekuatannya rendah. Jadi yang diinginkannya itu yang di bagian sini. Yang kekuatannya tinggi tapi elongasinya cukup tinggi juga ya, bagian sini. Itu terutama untuk industri otomotif ya. Kemudian ini transformasi martensetik selain di baja ya. Jadi selain di baja juga transformasi martensetik juga bisa terjadi di paduan yang lainnya. Ini contohnya untuk stand atau ring ya. Jadi dimasukkan untuk pembuluh darah agar darahnya itu bisa mengalir secara lancar ya. Nah tapi kan permasalahannya saat dia dimasukkan kemudian digelembungkan seperti ini akan terjadi komplikasi ya. Kegangan di sini lebih besar ya, sehingga nanti bisa mengakibatkan peradangan di sini lah kira-kira. Jadi jangan terlalu besar gaya yang di sininya. Sehingga dikembangkan jenis paduan nitinol ya. Jadi kemampuan dia mengingat bentuk, jadi saat dia dimasukkannya juga lebih mudah ya. Jadi menjadi lebih kecil, tapi saat dia ada di dalam kondisi tubuh dia akan membesar ya, sesuai dengan bentuk semulanya. Jadi nanti dia tidak menimbulkan komplikasi ya, karena regangannya yang terlalu besar ya dari logamnya ini. Jadi contohnya kira-kira seperti ini ya. Jadi awalnya dia bentuknya memanjang seperti ini, tapi saat dipanaskan di temperatur tertentu dia akan langsung berubah menjadi paduan yang bentuk paduan awalnya ya. Jadi seperti ini, dia langsung berubah seperti ini. Itu jenis paduannya adalah nikel dan titanium ya. 50% nikel dan 50% titanium, sehingga disebut I stretch the spring nikel and titanium then, ya. to slow down the action, use a hairdryer to heat it.
nikel, This titanium, spring is made from nitinol nolnya itu wire. dari The naval name comes from the ordnance, elements it contains and dari where it was namanya ya. discovered: nickel and titanium and the Naval Ordnance Lab. It's showing what's called the shape memory effect. A length of this Jadi dia wire was formed at very high kemampuan mengingat temperatures into a bentuk spring. saat dia The shape dipanaskan setting ya. occurs at temperatures above about 500 degrees Celsius and then cooled. Almost no matter how it's bent at room temperature, it returns to its original shape when heated at 75 degrees. The spring Ini deforms. langsung seperti ini ya, langsung berubah seperti saat dia dipanaskan. Nah, itu saat dipanaskan yaitu dia terbentuk struktur martensitik ya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi bentuknya awalnya bintang seperti ini, saat dipanaskan ya kita bentuknya menjadi bintang seperti ini ya. Kemudian didinginkan dengan cepat. Nah, kemudian saat kita tarik ya, kita tarik di sini bentuknya berubah, tapi saat dipanaskan lagi bentuknya kembali ke seperti semula ya, dipanaskan di sini. Nah, itu juga sama seperti yang di stand tadi ya. Jadi standnya itu saat dia dipanaskan itu bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Kemudian saat di temperatur kamar itu kita bisa tekuk ya, sehingga lebih mudah memasukkannya nanti di sini tanpa harus ada balon di sini ya. Kalau ada balon kan saat dia digelembungkannya lebih besar nanti terjadi bisa ada peradangan di sini ya. Kontraksinya lebih besar. Nah, tapi kalau dia nitinol tadi dia akan menyesuaikan ya dengan kondisi suhunya, jadi regangannya tidak terlalu besar. Nah, kemudian ini teknik-teknik pemaduan ya, sebenarnya ya tidak hanya dengan melting saja ya, jadi mencampurkan logam kemudian dipanaskan sehingga semua larutannya melebur ya, bergabung dengan satu, tapi bisa juga dengan teknik-teknik yang lain. Ini yang paling banyak diterapkan ya tadi ya, dengan pemanasannya bisa dengan gas ya, memanaskan tanurnya ya, listrik ataupun elektron ataupun yang lainnya. Lalu yang lain itu dengan mechanical serbuk atau mechanical alloying ya, jadi alloy dua logam-logam murninya itu sudah dalam bentuk serbuk ya, serbuk logam, baru setelah itu digabungkan ya, digerus ya, dicampurkan, digerus kemudian di pressing, di hot pressing ataupun di 3D printing ya. Ini 3D printing itu untuk awalnya dia bentuknya serbuk ya, serbuk logam. Ataupun tadi surface alloying, jadi alloynya itu dimasukkan dari luar ya, dengan cara difusi, nanti akan berdifusi ke permukaannya. Nah, jadi ya intinya adalah ya nanti strukturnya akan bermacam-macam ya, tergantung dari diagram fasanya itu. Nah, ini strukturnya itu akan berpengaruh juga terhadap properti dan juga performance dari sifat mekanik yang diinginkan. Nah, jadi ya ada keterkaitannya ya antara aplikasi dengan sifat mekanis yang diinginkan, kemudian sifatnya itu juga tergantung dari mikrostrukturnya ya, tadi fasanya maupun cacat-cacatnya ya. Lalu dari tergantung juga perlakuan panasnya itu, temperatur, kemudian waktunya, ada deformasi atau tidak, pemanasan pendinginannya, dan juga ini tergantung juga unsur-unsur pemadunya juga ya. Jadi ini sangat luas ya, terutama di pemakaian baja di sini. Ya sama ini juga struktur ya tergantung processingnya dan juga sifat-sifat lainnya ya. Dan untuk permodelannya juga sama ya, kalau zaman dulu tadi yang trial and error method ya berarti ya harus dilakukan percobaan, kemudian bisa juga dimodelkannya berdasarkan termodinamik ataupun bisa dalam skala atom ya. Ini dalam skala atom berarti hanya dari komputasi saja ya. Nah, jadi dimodelkan tanpa harus ada percobaan itu bisa juga. Nah, untuk selanjutnya itu bisa juga dari data-data yang sudah ada ya, dari data database itu bisa diolah untuk menjadi clustering maupun melakukan machine learning ya di sini untuk merancang paduan logam juga. Nah, jadi sama seperti ini ya, dari atom, jadi sebelum ke unit yang lebih luasnya kita bisa teliti dari dalam skala atom ya.
Dari sini ke struktur mikronya, struktur mikro lebih kecil lagi ke defeknya ya, cacat-cacat di dalam butiran di sini, kemudian ke sininya baru ke struktur atomnya. Jadi pengembangannya bisa top down maupun bottom up ya, dari sini ke arah sana. Kemudian ya ini contohnya ya, pesawat tempur ya, atau pesawat siluman yang paling canggih mungkin ya di Amerika itu Blackbird ini, yang kecepatannya tinggi, kemudian ya terutama kecepatannya ya, dan kuat juga ya. Untuk mencapai kecepatan tinggi ya dia harus ringan ya, dan harus ringan berarti paduannya adalah paduan yang ringan ya, titanium ya. Selain ringan dia juga kuat ya, jadi semuanya itu materialnya itu dari titanium ya. Nah, ini contohnya kalau kalian juga pernah melihat anime Attack on Titan ya. Jadi untuk membunuh Titan ini kan dibutuhkan pedang ini mempunyai kekuatan yang tinggi ya, ultra hard steel seperti ini. Dan juga selain dia keras ya, berarti harus dia ringan ya, karena kan harus dibawa ya dengan alat manuver ini kan harus bermanuver ke atas ya. Itu juga saat membawanya itu juga tidak boleh terlalu berat ya pedangnya ini. Nah, tapi walaupun dia keras, dia juga mudah patah ya. Biasanya kalau dia terlalu keras, dia juga terlalu getas ya. Artinya dia saat digunakan lama ya dia akan mudah patah ya. Ataupun untuk jika ingin memotongnya itu yang lebih keras lagi ataupun lebih tangguh ya, dia tidak bisa ya, tidak bisa memotong, terutama di sini. Berarti harus ada ya, sama juga ada development-nya ya. Jadi tidak hanya ultra hard steel saja, tapi dia harus mempunyai ketangguhan yang tinggi dan juga ringan ya. Jadi ini rekayasa pemaduan itu cukup penting di situ. Nah, kemudian ini yang paling berkembangnya lagi ya. Jadi di sini kalau dulu tadi ya Bronze Age, kemudian Iron Age, kemudian setelah Industrial Revolution ya paduan-paduan yang lainnya sampai dari stainless steel, aluminium, titanium, magnesium ya, kemudian super alloy. Nah, kemudian yang paling dikembangkan, yang terbaru dikembangkan itu jenis paduannya disebut high entropy alloy ya di sini. Jadi mempunyai nilai entropi yang tinggi seperti ini, dan juga unsur-unsurnya juga bisa sangat beragam ya. Kalau di sini kan biasanya unsur-unsur yang stabilnya itu tergantung dari paduan-paduannya ya. Jadi biasanya ada paduan utamanya, kemudian ada unsur-unsur pemadunya ya. Seperti ini paduan Al, berarti unsur utamanya adalah Al, yang lainnya sebagai unsur pemadu ya. Super alloy juga sama, ada iron, nikel, dan kobalt ya. Tapi untuk high entropy alloy ini semua unsur-unsurnya menjadi unsur-unsur pemadu ya. Jadi komposisinya sama ya. Jadi misalkan CO, Cr, Fe, Ni, Mn itu yang awal mula dikembangkannya ya. Untuk alloy itu kandungan unsur-unsurnya kira-kira hampir sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti sekitar 20% atom itu semuanya di sini ya. Jadi tidak ada satu unsur yang menjadi unsur utamanya. Jadi menghasilkan properti yang lebih unik ya. Jadi properti yang lebih unik yang berbeda dari komponen-komponen awalnya ya. COCR kan mempunyai sifat-sifat tersendiri ya, tapi saat dia digabungkan itu bisa menghasilkan sifat-sifat yang berbeda juga. Jadi dengan konvensional alloying method ya, seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya jika dia Turner ataupun biner ya. Jadi yang sebelumnya itu yang nitinol tadi ya, ini ya, nikel dan titaniumnya itu dia 50% nikel, 50% titanium ya. Ini kan hanya 2 unsur ya. Nah, ini untuk yang high entropy alloy itu lebih dari
5 unsur. Jadi lebih dari 5 unsur utama itu digabungkan dengan komposisi yang hampir sama ya. Jadi kalau konvensional alloy itu ya ini unsur utamanya ya, paduan Al ya ini unsur-unsur pemadunya. Kalau yang high entropy alloy itu berarti semuanya itu 5 unsurnya itu memiliki jumlah yang hampir sama ya di sini. Jadi 20% atomnya. Sehingga nanti kekuatannya itu bisa berbeda dengan yang sebelumnya ya. Ini sama juga kekuatan pengembangannya ini nanti semakin beragam ya. Karena kan jumlah atom-atomnya dan variasi-variasinya itu menjadi lebih tinggi ya nantinya. Nah ini walaupun dia dalam satu banyak unsurnya tapi dia larut semua ya. Jadi dia dalam solid solution ya. Jadi tidak membentuk endapan ya. Ya semuanya dia larut di dalam satu fasa ya. Dan ini strengthening-nya juga semakin tinggi ya dibandingkan ini nikel murni, kemudian ditambahkan CONI lebih tinggi, ini 3 unsur ya. Unsur utamanya Fe ya, tapi di sini kesemuanya memiliki komposisi yang sama ya, ini bisa menghasilkan kekuatan yang lebih tinggi. Dan sifat-sifat unik yang lainnya juga selain kekuatan ada juga ductility-nya, ketahanan korosinya, dan semuanya juga itu yang banyak dikembangkan juga ya, diteliti pengaruhnya terhadap sifat-sifat mekanis yang lain. Ya mungkin itu kira-kira ya perkembangannya ya, dari mulai rekayasa paduan, dari paduan bronze ya, CuSN, kemudian iron age, kemudian ke baja, ke super alloy, dan juga paduan-paduan yang ringan ya, titanium dan magnesium, kemudian juga sampai ke tadi ya, nitinol tadi, yang mempunyai sifat shape memory alloy, hingga sampai ke high entropy alloy kira-kira seperti apa ya. Jadi ini baru dikembangkannya di 2004 dan juga memang masih produksinya sebenarnya belum komersial ya, jadi hanya masih dikembangkan di lab saja di sini. Tidak ada yang benar-benar sudah diaplikasikan di kenyataannya ya. Dan juga memang biasanya untuk aplikasikannya juga membutuhkan waktu ya, dari 2004 sampai ke beberapa waktu ya. Mungkin sudah ada beberapa yang mulai digunakan, tapi apakah dia bisa komersial atau tidak itu juga belum tentu ya. Belum tentu. Jadi selain tadi pengembangannya kekuatan, ya juga dia harus bagaimana produksinya ya. Jadi menghasilkan proses produksi yang lebih efisien dan juga untuk bisa diindustrialisasi ya. Seperti itu.